Di tengah isu terkait klaim terhadap Pulau Pasir di dekat Nusa Tenggara Timur NTT, konflik antara Indonesia-Australia disebut bisa pecah. Bahkan peramal terkemuka di dunia, Nostradamus sempat menyebut akan adanya perang Indonesia dan Australia. Tak hanya itu saja, secara spesifik, Nostradamus meramalkan terjadinya perang Indonesia-Australia terjadi pada tahun 2037. Dari buku yang ditulis oleh peramal asal Prancis, pada kisaran tahun 1500-an tersebut, ia mengungkap perang Indonesia-Australia terjadi karena perebutan pengaruh. Disebabkan karena perebutan pengaruh di Laut India. Namun bila benar akan ramalan perang Indonesia-Australia, bagaimana terkait perbandingan kekuatan militernya? Setidaknya ada 4 hal yang bisa dilihat dalam perbandingan kekuatan antara Indonesia-Australia. Pertama, jumlah prajurit atau tentara. Dalam hal jumlah tentara, Indonesia unggul jauh dari militer Australia. Bahkan keunggulan prajurit tempur Indonesia jauh di atas Australia dengan sejumlah pasukan khusus yang sudah tak diragukan lagi kemampuannya. Di setiap matra dalam Tentara Nasional Indonesia, telah diketahui memiliki pasukan khusus sendiri-sendiri yang disegani oleh negara lain, bahkan dunia. Kedua, armada perang. Dalam hal armada perang, militer Indonesia bisa berbangga diri karena memiliki jumlah yang juga melampaui Australia. Melansir dari Global Firepower, militer Indonesia memiliki armada perang darat lebih mumpuni daripada Australia. Sebagai perbandingan, militer Indonesia memiliki setidaknya 468 tank. Sementara itu, militer Australia hanya memiliki jumlah 59 tank darat. Ketiga, dana pertahanan militer. Dalam hal anggaran terkait pertahanan, Indonesia juga masih lebih unggul dari militer Australia. Daya beli Indonesia dalam hal alutsista pun jauh di atas Australia. Namun demikian, Indonesia juga memiliki jumlah utang yang juga lebih sedikit dari Australia dalam hal pembelian alutsista perang. Beban luar negeri Indonesia dalam hal pertahanan diketahui mencapai sekitar 293 miliar dolar. Sementara Australia menyentuh angka 1,3 triliun dolar. Keempat, teknologi militer. Untuk hal satu ini, Indonesia disebut masih kalah jauh dari militer Australia. Bahkan kekuatan armada laut Australia bisa dikatakan lebih mengerikan dari militer Indonesia. Hal tersebut bisa terlihat dari kapal induk yang dimiliki oleh militer Australia. Sementara itu, Indonesia sampai saat ini belum memiliki kapal induk sendiri. Selain itu, Australia diketahui juga memiliki armada perang udara yang lebih banyak dari Indonesia. Tercatat ada 22 helikopter tempur, berbanding terbalik dengan Indonesia yang hanya memiliki 5 armada. Untuk pesawat biasa, Australia juga memiliki lebih banyak daripada Indonesia yang berjumlah 130 dibanding 108. So, bagaimana menurut kalian tentang perang Indonesia dan Australia ini guys? Apakah ramalan itu benar ataukah hanya sekedar hoax? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe channel Mimin ya guys, agar saya bisa semangat untuk membuat kabar terbaru buat kalian. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di kabar terbaru Sul Official MSR.